nilai-nilai dalam novel sejarah. Tetapi di sini saya tidak hanya ingin menjelaskannya sendiri loh. Di sini saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Zahwa Mutia Ashari. Halo Kak. Halo teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kayaknya langsung ke materi aja kali ya Kak. Bentar deh Kak. Kayaknya ada yang kurang deh. Loh, kurang apa tuh Kak? Jadi kayaknya kurang banget nih kalau yang nonton gak like dan subscribe, bener gak Kak? Oh iya, bener banget nih Kak. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa apa Kak? Like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Nah, sebelumnya kakak mau ngejelasin dulu nih langkah-langkah mengonstruksi novel sejarah. Yang pertama, menentukan cerita sejarah atau novel sejarah. Pada tahap ini, kalian menentukan cerita sejarah yang akan diidentifikasi nilai-nilainya. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai cerita sejarah. Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut yang akan dijadikan bahan untuk dikonstruksi dalam teks eksplanasi. Selanjutnya ada membuat kerangka tulisan. Tahapan ini dimaksudkan untuk membuat acuan mengonstruksi. Yang keempat, mengonstruksi. Kegiatan mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadikan teks eksplanasi. Nah, itu untuk langkah-langkahnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zahwa. Jadi di sini kakak mau ngejelasin tentang nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Novel sejarah selalu mengandung nilai. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai-nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Oh iya, di sini kakak mau membacakan sinopsis dari novel Rumah Kaca juga nih. Inilah puncak dari tetralogi Pulau Buru Rumah Kaca. Inilah klimaks dari perjalanan seorang Raden Mas Minke, seorang yang menjadikan tulisan-tulisannya sebagai alat perjuangan, memperjuangkan harga diri pribumi yang belum lagi mengenal Indonesia saat itu. Di bukunya yang keempat ini, Pramudia memberikan kejutan dengan menggeser tokoh sentral dari Minke ke Penggemanan, yang tak lain adalah agen Guberman yang berhasil menyingkirkannya sehingga dibuang ke Ternate. Penggemanan seorang Indo-Menado didikan Prancis yang akhirnya mengabdikan diri sebagai polisi Hindia. Penugasan pertamanya di Hindia dianggap berhasil dalam memadamkan pemberontakan si Pitung di Cibinong, Bogor yang sekarang. Sekretariat negara memberikan tugas yang lebih menantang, melakukan apapun yang dianggap perlu untuk membendung makin berkibarnya Minke dengan Harian Medan dan syarikat dagang Islam lainnya. Buku ini seolah mengisahkan kilas balik kejadian dalam jejak langkah, dalam perspektif Pangemanan dengan kelicinannya sebagai agen rahasia. Dia tak berhenti dengan pembuangan Minke. Dirancangnya kerusuhan rasial yang mengadu dombakan antara pribumi dengan kaum Tionghoa, dimulai dari kota Sukabumi, disambung dengan kota-kota lainnya di seluruh Pulau Jawa. Sebuah operasi yang gilang gemilang untuk mendiskreditkan SDI yang kemudian bertransformasi menjadi syarikat Islam. Namun, angin perubahan tak dapat dilawan. Alih-alih organisasi kemasyarakatan makin surut, malah berdiri partai pertama di Hindia, Indies Party, yang didirikan trio. Keranjingan atau kesadaran berorganisasi tumbuh deras kala itu. Sampailah zaman pada tahun 1914 di mana berkobar Perang Dunia Pertama di Eropa. Gubernur Jenderal Hindenburg mengakhiri masa jabatannya. Penggantinya mulai mengubah sikap terhadap para pembangkangan. Raden Mas Minke dibebaskan dari pembuangannya di Maluku. Dia kembali ke Batavia hanya untuk menemui kenyataan semua asetnya telah disita dan syarikat yang dilahirkan dan dibesarkannya telah mengacuhkannya. Minke mati menderita. Sebuah potret sejarah di mana bangsa ini memang mudah lupa, mudah melupakan jasa orang-orang yang memberikan jiwa dan raganya untuk kemajuan. Nah, itu sinopsis dari novel Rumah Kaca. Selanjutnya, nilai-nilai yang terdapat dalam novel Rumah Kaca akan disampaikan oleh Kak Laras ya.
nilai-nilai yang terdapat dalam novel Rumah Kaca. Yang pertama, nilai moral. Kutipan pada halaman 401 mengandung nilai moral, yaitu menjelaskan tingkah laku Marco yang buruk yang menyebabkan ia keluar masuk penjara. Selanjutnya ada nilai pendidikan atau edukasi. Kutipan pada halaman 441 mengandung nilai pendidikan, yaitu tokoh Sahaya menyampaikan bahwa banyak yang harus dicapai dengan latar belakang pendidikan yang ia punya daripada hanya untuk memilih jodoh saja. Selanjutnya ada nilai estetis atau keindahan. Kutipan yang mengandung nilai estetis atau keindahan yaitu menjelaskan bagusnya pakaian yang selalu dipakai oleh tokoh Siti Sendari. Selanjutnya ada nilai etika. Kutipan yang mengandung nilai etika yaitu menjelaskan sifat Siti Sendari yang patut dicontoh, salah satunya karena sopan santunnya. Selanjutnya ada nilai budaya. Kutipan yang mengandung nilai budaya yaitu menjelaskan bahwa sudah banyak budaya baru yang mereka ikuti dan membuat mereka jauh dari kampung halamannya sendiri. Selanjutnya ada nilai manusia. Kutipan yang mengandung nilai manusia yaitu menjelaskan tokoh pengamanan yang bersifat ambisius. Dan yang terakhir ada sifat perjuangan. Kutipan yang mengandung nilai perjuangan karena menjelaskan tentang peperangan di Eropa yang masih belum diperhatikan, tanda-tanda mereda, malahan sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan kehidupan, yaitu ada nilai moral, berpegang pada kebenaran walaupun ditertawakan harta atau jabatan. Yang kedua ada nilai agama. Sebagai manusia harus berpegang teguh kepada Tuhan agar tidak terjerumus ke dalam ajaran lain. Yang ketiga ada nilai budaya. Hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan kelompok atau organisasi lokal yang terus berselisih dan berbeda pendapat. Dan yang terakhir ada nilai sosial. Orang-orang pelarian politik yang menyampaikan pidato di mana-mana. Gimana nih